Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina siyam syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa ya al-hadid rahimahullah, usi nafsi wa iyyakum. Sembering wasiatkan diri oge kahamparan bisa jana bitaqwallah. Maka orang sesarangan ngaronjatkeun derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manggi aya di alasan nu nyalametkeun urang sadayana ibadah takwa nya insyaallah. Lantaran dina saweuna anu target akhirna halalakum tatakun urang sekuat tenaga mewujudkan itu ya. Saksanas tadi sesahene lebih kene di Yesus. Gusti abdi hoyong mencapai derajat takwa itu ya. Singguring kamari lepas di cangkitnya kamari kaping 17 dah. Padahal ayat namanya 17 Ramadan. Kamari khutbah Jumat menerangkan 17 Ramadan gitu. Ternyata ada ayat Allah. Di misalnya singguring menangkan di satu artikel ayat 5 peristiwa agung kaping 17 Ramadan. Kahiji dilunsurkeun Al-Qur'an di langit dunia ka Rasulullah. Anu kemudian dikenal dengan Quran. Itu kaping 17. Namun terjantan Lailatul Qadar ya mah. Mangke nu janten Lailatul Qadar mah lungsurna Quran anu jumlah tahu wahidah. Nu dilungkeun sagemlongna di langit Baitul Izzah ka langit dunia. Itu nu janten Lailatul Qadar. Dan itu kemudian diperingati tiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi ieu mah bae kaping 17 mah lungsurna Quran di langit dunia ka Rasulullah. Lamina kirang langkung 22 tahun, 2 bulan, 22 dina. Atarabi nu menggenapkan 20 tahun. Itu kaping 17 Ramadan. Peristiwa kedua, peristiwa Ramadan itu perang Badar. Perang ngawitan, campur, nemean perang, Rasulullah teu siap-siap perang, para sahabat oge aya nu euy deui. Perang bener-bener resikona teu da mati gitu. Ternyata orang-orang munafik 300 orang euy deui. Dan Allah secara senantara adanya anu nyungkeun widi beralasan Gusti Rasul anu bade euy deui cenah bumi teh aya nu ngantosan. Dipaeun Rasulullah Madinah kana mah sieun ku perang gitu. Tapi memang sakawita teu aya rencana perang. Mau Rasulullah bade meminta pertanggungjawaban Abu Sofyan, rehna Abu Utsman bin Affan ditahan gitu. Dicegat dari tadi nama gitu. Tapi kemudian Abu Sofyan udah pinter kok, Abu Sofyan itu tokoh atau nguping Rasulullah cegat. Maka kemudian mun aya nama nelpon WA ka Abu Jahal. Nyungkeun bantosan ieu Muhammad jeung tentara cegat kaula. Begitu Bu. Jadi terpenak sareng pasukan Abu Sofyan mah, penak teh sareng pasukan Abu Jahal anu siap perang 1000 urang. Rasulullah mung sabaraha urang? Mung 300 urang. Hiji banding 3. Ibu wantun gelut hiji banding 3. Para sahabat aya nu ketir-ketir gitu, tapi kemudian di atas sahabat mengatakan hada ma wa'adallahu wa rasulullah. Ieu nu jadikeun Allah kaula bakal syahid ayeuna gitu. Dia nu siap syahid. 17 Ramadan. Ibu kabayang baju saum perang.
Ibu nuju saung, lapar, capek, leles, dulu nanggung. Dan itu yang diajarkan kita kepada anak-anak kita ya. Ayah barangkali menuju di ada saung, lapar, jadi benar. Allahu Akbar. Kalau bet mantan budak tah bapana, lamun lapar teh main catur, main naon teh karena ngabal berangkan. Ibu sadayana perang Badar kenging sanes kana hebat bukan? Bukan. Perang Badar kenging karena kedekatan Rasulullah dengan para sahabat Allah itu. Saat lapar, saat tegaduh naon, saat itu saat menjerit ke Allah. Ini yang kadang-kadang hilang di saung kita. Ya, contohnya tadi kamu barangkali bawa baju, ngadoa weh, tanah gitu kan orang itu. Ayo nama ngadoa, ya gitu ya, ngarah nurutan Rasulullah. Jadi di bahasa begini, di ujung keterbatasan kita sebagai manusia, di saat itulah pertolongan Allah akan datang. Jadi orang sangat hebat orang sangat. Karena sekuat kurang kesana, tapi nyungkeun kehebatan, nyungkeun kekuatan itu. Kalau kena di tangan kita berkali-kali. Biasa jantan putra orang kedaman. Misal ini dokter tos cerah segala macam, saya akan kalah. Mungkin itu orang periode proses yang meyakini tidak mudah untuk kemudian serahkan anak ke Allah. Tapi biasa luar biasa. Ayah rencana punten kena kanker payudara tos cerah dokter oke tos istilah kantosan tapi akhirnya ngerekes ke Allah nyangakeun ke Allah tinggal minta ujung kaki tak dibayangkan sampai ke ujung ya Allah nyangakeun abdi teu gaduhna teuing rang teu hariwang carogena putrana bumina mobil tos hariwang dan memang keajaran waktu sedang turunkan siapa itu? Ajaran aja orang ngajarkan syariat nanti ngajarin ke Allah begitu. Ia belajar di perang Badar. Katilu peristiwa katilu terjadi di bulan Ramadan itu adalah ngantun kena Sayyidina Ali dibunuh. Allahu Akbar. Saat ngabunuhna mengangkat Islam. Bagi di zaman Sayyidina Ali terjadi kekisruhan, peperangan mulai Malik di zaman Sayyidina Utsman Kuanyan kan dibunuh, Umar sendiri dibunuh, namun Umar masih biasa terkondisikan dan membunuhnya itu masih ada Muslim, ngaku Muslim tapi benar Yahudi, Abu Lulut ya ini. Sayyidina Utsman dibunuh kudu ngangkat Islam. Malik Sayyidina Utsman mah dibunuh teh menuju kaos Quran, terlepas Quran tidak di mana datang terusnya teras kaos Quran. Sayyidina Ali oke Allahu Akbar dibunuh tanggal 17 Ramadan. Ibu kabayangnya Ramadan ngabunuh Muslim, bari muslimna Muslim sejati. Disebat oge seorang pemuda Ali itu yang Allah ridho padanya dan dia ridho pada Allah. Itu ketika akan menaklukkan sebuah benteng Yahudi, Rasul bendera ini akan dipegang oleh seorang pemuda yang ridho pada Allah dan Allah ridho padanya. Kemudian dibunuh. Allahu Akbar. Kaopat ibu peristiwa di Ramadan juga Ramadan adalah meninggalnya ibunda kaum muslimin yaitu Siti Aisyah. Allahu Akbar. Kusimpurin digambarkan punya walau alam. Simpurin hadir waktu sarita. Gelis pintar putra Abu Bakar beunghar siga sahabu siga badan gida ayah haura anak bagi hadir di dia ngahajar materina ieu anak cenah hadir ibu qadarullah memang Siti Aisyah itu rencana Allah ditikahkan ke Rasulullah naon efek hadis-hadis tentang privasi Rasulullah sebagai seorang suami terungkap. Kumaha Rasulullah manapna kumaha Rasulullah ibakna kan kudu sanes sudah terungkap.
tapi ku anjeunna mah kamu Rasul tak kieu. Ya Allahu Akbar. Ummul Mukminin Aisyah bahkan menjadi perpustakaan 2000 hadis aya di dieu. Ibu gak ada sabar hadis. Di luar kepala. Siti Aisyah bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh umatnya. Makanya beliau digelar sebagai seorang perempuan ilmuwan lah, ulama kalau bahasa laki-laki ngomong, Siti Aisyah. Dan beliau meninggal di tanggal 17 Ramadan. Anu kalimat terakhir terjadi yang paling hebat adalah kemerdekaan bangsa Indonesia itu 17 Ramadan. Ibu doakan hiji Quran sebelum ka urang. Yang kedua Bunda Aisyah perang Badar, mudah-mudahan belajar nanan. Ya Allah, dekatnya saya lagi lapar, mudah-mudahan turun pintu Allah. Pintu Allah. Yang itu mudah-mudahan orang pada Sayyidina Ali lagi diyakini orang yang saleh, ahli surga. Kemudian ke Bunda Siti Aisyah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kau bahas ini, karena bekal untuk anak perempuan sebenarnya akan membahas tentang perempuan. Dan yang terakhir adalah bangsa Indonesia merdeka, insya Allah. Ibu sadana ya dua sesi singguling ada materi bekal untuk anak perempuan. Sekali ini ada pun anak. Ini gelis. Sorry atau tong bawa. Pak Anom dan dia. Doakan salehah insya Allah. Ayo jannah surga. Ibu sadana satu acan ngalikan singguling kantos menakan satu keterangan bahwa untuk menghancurkan sebuah rumah tangga, hancurkan dulu perempuannya. Apa yang ada? Capek na ibu tinggal gugah di kabobodoi, bahkan kerboboge capek kenek gitu kan. Diganggu ngarah lelahna yang muncul, lilahna hilang. Nu aya capek na gua. Tapi karena Allah berharap pahala daya. Capek kan udah muncul teh. Yo sorangan. Kan ayah hari ibunya. Hari ibu kan bu, masak ku ibu, biasa ku ibu, ngepel ku ibu. Segala hari ibu jangan menirasnya menunjukkan hari ibu. Kurang makan yang berbakti nak ke ibu danya, iya mah sagalan aku ibu diri, iya masalah. Ibu setelah lelahnya dimunculkan, lilahnya hilang, maka kemudian yang dicabut oleh iblis atau oleh setan dari ibu adalah kesabarannya. Maka kalau seorang ibu, seorang perempuan sudah tidak sabar di rumahnya, udah hancur. Suaminya betah. Dan bukan tidak betah saja, mungkin murid-muridnya juga, anak juga seperti itu ya. Maka subhanallah kenapa ada kata bahwa ibu atau perempuan adalah tiangnya negara. Hancur para ibu, hancur negara. Oke, si murid saya berikan diam. Ayat teks Nabi. Saya direksah pertama kali ku orang-orang ini adalah perempuan, anak-anak perempuan. Siapa yang lebih dekat ke panggung, anak-anak perempuan SMP, SMA itu yang dirusak, malu jadi cabut. Kalau untuk anak-anak ini malu jadi cabut. Dahsyat, perbaiki perempuan untuk perbaiki peradaban. Maka ketika perempuannya terbina, ibu-ibunya hebat, ibunya salehah, itulah akan menjadi tegaknya sebuah negara yang saleh. Jadi punten upami disebut al jannah tahta al-aqdamil ummahatul bahwa dina sampean ibu maksudnya sampai sampean mana bu tinggal
sampai Hanes itu adalah majas. Majas teh hartosna teh nan dia majas teh perumpamaan bahwa tapak lacak langkah seorang ibu bisa menyebabkan seorang anak masuk surga. Ya, aya anu dijemahkeun cuci cenah sampean ibu. Teras keukeun. Ibu pun teu sehat, Bu. Sok sanes aya nu wateun, minta keberkahan. Ya, tidak disunahkan sih, tidak disunahkan itu mah. Namun upami ngabasuh sampean apa teu naon? Tenang. Tapi ngeueun cai mah. Sakali dipunya, maka di Asia ya teksnya kok. Peradaban manapun yang mau merusak Islam itu pasti dimulai dengan merusak perempuan. Anak-anak SMA pun, anak-anak mahasiswa. Tapi kalau perempuannya baik, maka ada harapan kebangkitan di negara itu. Peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika wanita itu benar. Kenapa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat dan tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Kenapa orang kafir selalu membidik sarangnya perempuan? Ya karena mereka tahu bahwa muslimah itu kalau bengkok maka melahirkannya pun bengkok. Kalau para wanita memiliki kekuatan, maka mereka pasti kekuatan. Ya. Oke, inilah kekuatan untuk muslim. Karena sejarah Islamlah yang telah membuktikan bahwa para ibu dalam Islam kalau diperbaiki dengan Islam maka dahsyat. Subhanallah, ini diantara ini. Jadi buatan sim kering kalau 2-3 perempuan kapayun pada konsepnya. Terus naik ustad naon atuh sim kering mengawal pun bojo, mengawal pun anak supados sekian. Maka ternyata tantangannya tidak mudah. Ya. Untuk bisa berkerudung dengan benar saja, kan pun anak rontok rambutnya, aku, ambil rambut, gitu deh. Kan lamun dina nafsu nama Allah saya dibuka kerudung, siga batur ya didunya, tapi nek panas ayeuna, lias, mending jadi pengganti nanti panas di padang mahsyar. Masih murid dikasih gitu. Bagi terus terang taras dan kabun bojo, si mungkin kan mas diajar berkerudung. Cing cedera berkerudung dan kumaha teu pantes bu. Ya buleutnya janggotan. Taras kan panas si mungkin. Panas bis. Berarti leres perjuangan para ibu untuk berkerudung saja, apalagi untuk sholat tepat waktu, apalagi untuk saum Ramadan, apalagi untuk haji, apalagi untuk ngaji. Pada ngaji kumaha numpuk. Terus tuh, pada sholat tepat waktu sesuai numpuk. Allah ibu, Allahu Akbar. Simkuring kantos bikin kabar ibu. Di Ramadan asal lurus niat ibu laras lurus aku, maka seluruh pahala keluarga ibu naplok ke ibu. Amin, mudah-mudahan ya. Sahur niatkan, ya Allah aku akan nyiapkan keperluan hambamu yang sahur. Ketika mau berbuka ibu masak, belanja segala macam, ya Allah aku siapa untuk hambamu yang akan berbuka. Masihan kabatur wae jantan ka saya. Lihat kan tenang kalau di mung naon ibu kadang-kadang teu niat lompong mau jeung zaman dulu. Allahu Akbar. Namun sekali ini para bapak oke disuguhkan peranan minimal yang ada yang bisa dibantu gitu sumbernya. Pang misalkan bawang sumbernya misalkan bawang dan itu. Kirang naon da caket warungna sumber antara pipang mijen dan duntah kok sumberin gitu nya diajar paling teu da masak teu biasa dan mamroso perang gitu. Yang jazakillah Anda saya untuk berjalan. Baik ibu, kita akan mulai. Kita akan pertama bahas adalah wanita-wanita dalam Quran seperti apa diceritakannya. Anu kedua engke secara khusus hari wanita saleh teh udah ukurnya sim keuring kapun bojo mungkin para ibu gitu. Nah, pas untuk dia akan kita terang sih udah ukurnya seperti apa. Sekali wanita-wanita dalam Quran ini ada doa, ya Allah jadikan aku wanita yang salehah.
yang baik antara yang terbaik, dan karuniakan aku pendamping yang baik. Oh iya, doa pun anak ya, can boga boboh sana dalam mendapatkan sesuatu terbaik darimu. Sebab simkuring meraskin neng tas LPDKT kan belum jangan bisi ayat pameget anu ngajak neng kamana kamani logikana kieu cenah. Simkuring gaduh kacamata ujuk-ujuk ditabut we tanpa bebeja ka simkuring. Eta nu namut sopan teu. Komo neng malain kacamata. Neng malain barang, neng mah anak abdi amanat Allah. Lamun aya nu ngajak tanpa bebeja ka abdi teh goreng pemuda eta teh. Tong daek digitukeun. Mudah-mudahan berarti insyaallah. Ya. Dan setiap kami sholat bersama, alhamdulillah saya pegang tangannya, saya seng keningnya atau saya seng tangannya, dan kami berdoa Allahumma ij'al hadza min waladin salihin jadawah. Senantiasa bagi dikomunikasikan nya asin goreng kedah ka uning aku ayeuna gitu. Ya sama ayeuna insyaallah. Baik, wanita dengan Quran pertama ada tauhid robbani, ada amanat Allah anu berkaitan dengan kita mempelajari sejarah. Kita mempelajari orang-orang terdahulu, ternyata sanes dongeng semata. Benten upami orang nyebatkeun kabayan, hitung perkara itu ya. Itu benten bu. Sampai Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya. Temen atau sungguh keadaan dalam kisah-kisah mereka, cerita-cerita atau the history about them, ibratul liul albab, ada pelajaran yang sangat berharga buat orang yang punya akal atau lil albab. Ya. Maka ana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Bahwa Quran itu bukanlah cerita sembarangan, tapi di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang menjadi penjelas segala sesuatu, petunjuk dan kasih sayang. Tuh Quran tuh. Yang upami ayat pelajaran tentang anu sanes sekedar dongeng, tapi naon sih pelajaran lagi. Contoh misalnya, kayak terungkap istri Nabi Lut, sanes dongeng ngumpul, tapi naon sih pelajaran lagi. Ayah putra Nabi Nuh anu alim diajak ke kapal, sanes sungguh dongeng, tapi rumah sana kurang ini. Jadi sekali lagi diyakini apa? Bahwa pelajaran atau kisah-kisah yang ada dalam Quran itu adalah pelajaran buat kita, insya Allah. Ini ayatnya bu Quran surat halo. Ini Allah, ibu udah terjemahan itu surat Yusuf ayat 111. Maka pilih pada dikaji, pilih pada ditelah ulang Quran surat Yusuf ayat 111. Penting bagi setiap muslim atau muslimah mengetahui kisah-kisah wanita dalam Quran agar dapat dijadikan teladan. Ya, sekali lagi penting, ya, karena nanti ukurannya kita ingin kemana? Bahasa simkuring, ibu naha, mun papa lebih sering nunduk, mun ulah tangah gitu kan, ulah kio kira mana, tapi kita sering nunduk karena tanah. Nah, sabab di tanah ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal. Gitu ya. Kita diharapkan belajar dari tanah. Siapa tanah itu? Siapa yang di dalam tanah itu? Ya pelaku-pelaku sejarah. Nah gitu ya. Maka kalau di Al-Quran sami, Quran membicarakan tentang kisah-kisah mereka. Nah, kisahnya banyak bu. Bahkan kirang langkung 75% itu kisah. Yang paling banyak diceritakan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, sekali lagi menjadi teladan buat kita, menjadi pelajaran. Ibrah. Baik, kita masuk bu. Ternyata Al-Quran mengatakan ada dua jenis manusia dalam Quran ini. Ada jenis perempuan. Ini bu. Ada dua kategori wanita dalam Quran. Satu yang buruk dan satu yang baik. Yang buruk yang masuk neraka
bisa menjadi pelajaran dan hikmah agar kita tidak seperti mereka. Ya. Kemudian wanita-wanita yang baik itu menginspirasi kita bagaimana mengikuti mereka sehingga Allah izin kita pun masuk surga seperti mereka. Begitu. Inilah yang disebut dengan ibroh, pelajaran yang berharga. Ya. Yang sana heran Bu, Simgorin menyatakan hal yang luar biasa Quran. Ibu Quran zaman di Mekah terus kan tentang Abu Lahab. Dan ayatnya mengatakan tabat yada Abi Lahabil wa tab dan seterusnya. Celaka Abu Lahab teh. Lamun kieu Bu. Lamun kieu contoh iman berandai punya. Cek Abu Lahab teh. Teu dak goreng-goreng iman. Berarti Quran berbohong dong gitu. Terus tapi kenyataan apa? Abu Lahab beriman. Padahal tos dinas tabat yada Abi. Celaka Abu Lahab jeung istrina. Tinggal kieu Muhammad kan iman kaula. Tuh Quran teh salah kan? Tapi kenyataan tidak begitu dan ternyata Abu Lahab memang celaka dengan istrinya. Ini menyatakan apa Bapak? Bahwa Al-Quran benar adanya. Lungsur dina zamanna. Jadi ibu sok aya nu pernah ya rancangan nu keur nuju diajar bagian kieu. Upami Quran lungsur ayeuna pasti akan beda dengan yang ada. Cukupan ya gitu. Nah ayeuna mah ada zaman robah sih. Iya robah itu jelemana, tapi sejarah kan berulang ya. Begitu terus. Makanya untuk tahun-tahun dulu sampai Al-Quran bercerita tentang Nabi Adam dan istrinya kan gitu. Kesininya Nabi Nuh ada, kesininya Nabi Nuh sampai ke Rasulullah. Simguri menyatakan kalaupun Al-Quran turun hari ini pasti akan seperti itu. Morobi gitu. Yakin gitu. Ya. Ya kalau mematahkan argumentasi rancangan dan hukum. Artinya begitu aja lagi Quran ayat terus update Bu. Bahasa kasar lama gitu yang dirubah itu teh bahasa sopan sosial guru karena Quran gitu ya. Sekali lagi Bu, ada dua jenis wanita kata manusia. Yang pertama adalah yang buruk dan yang kedua adalah yang saleh ya. Kita lihat wanita-wanita yang saleh dan tidak saleh itu siapa saja. Pertama wanita-wanita sebelum Rasulullah. Pertama yang diceritakan dalam Quran adalah istri Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Di Quran surat Al-A'raf ayat 19. Ibu mangga biasa dikaji. Mung diantaranya kisah tentang Siti Hawa teh. Ibu gitu caranya dinas sirah teh bahwa Nabi Adam sok sanos di surga. Lubak libuk aya sanes kanten. Aya teh rencang mah anggar kesepian. Sampai kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin teman. Wis, ternyata ya. Kalau sudah saatnya, sudah sampai usianya, kita masing-masing kita secara fitrah akan butuh teman. Tuh, aku mentemukan kalau reak gitu ya. Ayah tahu pernah putus ayah, boleh diputuskan, atau pernah kecewa. Oke, Ibu Siti Hawa tingginya kurang lebih 30 meter. Iya, ruangan 4 meter Bu. Jadi buat 20 meter, 8 kali kan itu. Oh. Kira lagu lah. Nabi Adam mungkin sekitar itu 30 meter. Kalaupun Siti Hawa akan diciptakan dari tulang rusuknya, ya di bawah itulah. Ya. Jadi ibu tahu pengalaman ke Siti Hawa. Ya. Luar biasanya apa Bu? Setiap melahirkan dua. Luar biasa. Dan kesabarannya luar biasa. Namun yang menjadi pelajaran buat kita adalah tentang digodanya Nabi Siti Hawa. Saat itu Nabi Adam digoda oleh iblis, oleh setan, tidak tergoda. Tapi dengan kemudian masuk ke Siti Hawa, maka diusirlah mereka dari surga. Hati-hati kok tadi yang tadi. Bahwa pintu gerbang iblis atau siapapun orang-orang yang memusuhi Islam akan merusak rumah tangga kita. Bisa jadi pintunya lewat ibu. Ya. Yang ada capek, yang ada tidak dihargai, yang ada segala macam cabut sabarnya.
Bener ya bahasa ibu deh, sanes ka ibu mau aya obrolan kieu. Ketika seorang suami, mohon maaf ya, selingkuh, simkuring menghendaki seorang istri tidak terganggu kesolehaannya dengan keadaan apapun suaminya, kan gitu ya. Simkuring mah mengharapkan. Tapi istri itu makan begini, karena dia bisa lah. Jadi suaminya selingkuh, tapi dia bisa lah. Ayo kene. Allah Akbar. Nah ibu itu ya, mohon maaf bu, mohon maaf. Itu jadi begini, si istri tersebut tidak suka dengan kelakuan suaminya karena selingkuh ya, tapi kemudian dia melakukan hal yang dia tidak suka, yaitu selingkuh. Semata-mata tadi bu, sabarnya dicabut, takwanya dicabut. Alhamdulillah kita. Ini yang pertama Siti Hawa ya. Yang kedua istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah, dan istri Nabi Lut namanya Walillah. Ini tertera dalam Quran surat Al-Munafiqun 66 ayat 10, dan kita diharuskan belajar pada mereka. Ya, ada pelajaran. Suaminya dua-duanya saleh, suaminya dua-duanya nabi dan rasul, tapi ternyata kesalahan mereka tidak berpengaruh terhadap perilaku istrinya. Artinya bahwa jaminan kesolehan seorang suami tidak bisa ditularkan begitu saja. Kaitannya harus ada hidayah dari Allah. Makanya ibu sekalian nih, pelajaran buat anak-anak perempuan, mintalah kepada Allah pasangan, calon pasangan ya. Jadi Quran surat Al-Furqan 74 itu, Rabbana hablana min azwajina itu wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa itu diucapkan oleh yang lajang. Boleh bu? Oh harus. Dalam artian, ya Allah berikan ujuk-ujuk di pasihan calon suami atau istri yang terbaik soleh, karena dididik ibu-ibu masing-masing, bapak masing-masing. Jadi ibu rumah tangganya tinggal melanjutkan kesolehannya. Sudah soleh, sholatnya sudah terjaga, baca Quran sudah baik, tinggal melanjutkan. Nutup aurat sudah baik, tinggal melanjutkan. Itu doa pertama. Tapi orang-orang kayak gitu, anu naon, anu ieu aya dididik ku sepuh oge da bongan kieu dididikna baheulana. Nutup auratna tahun 80 atau 2000. Baheula pada suami juga begitu ya. Nikahnya ya biasa belum soleh lah. Tapi dengan berdoa ini Allah berikan kepadaku, anugerahkan kepada pasangan dan anak-anak belum soleh semuanya, tapi dengan proses kehidupan solehkan Allah. Begitu. Jadi ibu ulah kecewa dengan anak ibu yang tapi tinggal doa tuh yang kena soleh boy. Ulah gitu bu. Ternyata Allah ingin menguji kesabaran ibu, kesabaran kita untuk melihat bahwa satu saat anak kita soleh. Dan satu lagi, tinggal dianjur iraha bisa dikerudungkan. Kakara ayeuna. Iraha ka masjid teh kakara ayeuna. Gitu bu. Oh. Bisa jadi anak kita lah gambaran kita. Itu doa yang kedua. Apa makna yang kedua dari Rabbana hablana? Makna yang ketiga bu, tos dicontohan, tos dicariosan, tos di pasar pelajar, nggak itu bisa robah gitu kene. Soal taharese, soal taharese. Kita berdoa itu dalam artian, ya Allah menjelang dia sakratul maut, husnul khatimah. Maka ibu jangan pernah berhenti doa itu. Ya, ibu yang sudah punya anak sekarang, atau ada yang belum punya anak, atau ada yang ingin punya anak lagi, silakan. Yang masih potensi, ibu Is misal masih potensi punya anak, silakan berdoa itu dengan harap, ya Allah pun anak yang begitu lahir ujung-ujung gak pilih didik, lawan dek aku tuh, ibu diseri. Bu, pelajaran kedua dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dia malah mendukung
di luar, malah menentang apa yang diajarkan oleh sang suami. La'udzubillah min. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kalau dari Siti Hawa mah hati-hati pintu gerbang. Kalau ini mah hati-hati, ada orang yang bertentangan dengan suami.